Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang mapel pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan metode merawat berkala sistem air conditioning atau AC pada kendaraan. Selanjutnya kita harus mengetahui kompetensi dasar dari sistem pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, itu menerapkan perawatan sistem air conditioner. Yang kedua, merawat berkala sistem air conditioning. Selanjutnya, indeks pencapaian kompetensi yang harus dilalui adalah: 1. Menjelaskan fungsi perawatan sistem AC. Yang kedua, menjelaskan komponen perawatan sistem AC. Yang ketiga, melakukan persiapan alat. Dan yang terakhir adalah menunjukkan pemeriksaan komponen sistem air conditioner. Tujuan pembelajaran pada sistem air conditioner adalah: yang pertama, setelah siswa melihat video keterangan dari PowerPoint dan video link dari perawatan AC tentang fungsi sistem. Yang keduanya, setelah membaca PowerPoint atau melihat video PowerPoint dan video tentang penjelasan komponen sistem AC sesuai dengan SOP. Yang ketiga adalah setelah melihat video PowerPoint tentang keterangan dari perawatan sistem AC dan video praktek perawatan sistem AC. Yang terakhir adalah setelah membaca teks PowerPoint dan melihat video dari link YouTube tentang pemeriksaan komponen sistem AC. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu: yang pertama adalah melihat video PowerPoint yang sudah dibuat atau membaca PowerPoint yang telah dibagikan di link Elif Muhamka. Yang selanjutnya adalah praktek simulasi yang dilakukan di rumah dengan media yang ada di rumah. Selanjutnya, pengamatan video tentang praktek bisa dilihat di link yang ada di PowerPoint ini. Selanjutnya, setelah melihat link dari YouTube, siswa bisa menyimpulkan dari hasil melihat video, yaitu nama komponen dan fungsi dari sistem AC, prinsip kerja sistem AC, dan prosedur pemeriksaannya. Di sini saya akan menerangkan fungsi dari sistem AC. Fungsi sistem AC itu berfungsi untuk kenyamanan dan keamanan pengendara karena suhu pada kendaraan. Fungsi utama dari sistem AC adalah mengatur temperatur udara di dalam kendaraan. Yang kedua, mensirkulasikan udara di dalam kendaraan. Yang terakhir adalah menjaga kelembapan udara di dalam kendaraan. Dan yang keempatnya, membersihkan udara di kendaraan. Komponen utama dari sistem AC adalah kompresor. Sini ada kondensor, ada receiver dryer, ada pipa saluran tekan tinggi, ada ekspansi di sini, lalu ada evaporator ya di sini, ada saluran tekan ya, ini saluran tekan. Kompresor berfungsi menghisap refrigeran dan mendorong refrigeran yang awalnya hisapannya tekanan rendah menjadi bertekanan tinggi. Kondensor ada berfungsi melakukan proses kondensasi. Proses kondensasi itu adalah merubah refrigeran dari wujud uap menjadi wujud cair. Dengan cara apa? Dengan cara mendinginkan refrigeran yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi melewati pipa-pipa kecil dan sirip-sirip, lalu dihembuskan udara dari luar mobil.
receiver berfungsi untuk sebagai filter dari kotoran dan untuk memecah uap air yang terkandung pada refrigeran, sehingga yang keluar dari reservoir itu keadaan bersih dan tidak mengandung uap air. Yang selanjutnya adalah saluran tekanan tinggi. Ini berfungsi untuk mengalirkan refrigeran dari kompresor yang bertekanan yang berbentuk udara atau gas menuju ke kondensor. Katup ekspansi itu berfungsi untuk mengkabutkan atau merubah bentuk cair menjadi berbentuk kabut, dan dari ekspansi akan turun tekanannya karena dari pipa yang kecil menuju ke evaporator yang pipanya lebih besar. Evaporator itu berfungsi untuk merubah gas cair menjadi gas. Dari ekspansi tadi berbentuk kabut akan dirubah menjadi gas dengan cara menghisap uap panas ruangan, diambil oleh blower lalu diletakkan ke sirip-sirip untuk menguapkan refrigeran yang berada di evaporator, sehingga hasil dari penguapan tersebut menghasilkan dingin yang terjadi di evaporator. Saluran tekanan rendah itu yang berasal dari evaporator menuju ke kompresor, amplifier atau HVAC control module. Ini berfungsi mengatur kinerja kopling dan ekstrakan berdasarkan range suhu yang diset oleh pengguna. Switch blower berfungsi untuk mengatur kecepatan blower. Ada 4 kecepatan, ada yang 3 kecepatan masing-masing dari mobil yang ada. Selanjutnya adalah power supply itu berfungsi untuk memberi suplai listrik dari baterai 12 volt. Dan selanjutnya adalah rangkaian pengaman yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian kelistrikan. Lalu beberapa pemeriksaan pada sistem AC. Yang pertama adalah pemeriksaan refrigeran dengan melihat gelas sini, melihat gelembung saat refrigeran ini mengalir, yaitu saat AC dinyalakan dan mesin dinyalakan. Pada RPM 2000 tidak akan terlihat gelembung-gelembung pada jika terisi penuh, dan selanjutnya akan terlihat gelembung-gelembung refrigeran pada gelas kanan pada saat kekurangan refrigeran. Bila tekanan dengan manometer atau manifold gauge, maka dilihat tekanannya menggunakan manifold gauge atau nanometer. Jika terlihat ada gelembung, berarti biasanya itu tekanannya kurang dari standar. Pemeriksaan tekanan pada saat RPM 2000, yaitu tekanan menggunakan manifold gauge. Tekanan rendah itu 1,5 sampai 2, tekanan tingginya 14,5 sampai 15. Ini kondisi AC normal. Pemeriksaan temperatur ruangan menggunakan termometer. Kita masukkan termometer di area evaporator yang mengeluarkan hembusan udara. Di situ kita cek temperaturnya sesuai tidak, yaitu 15 derajat Celcius. Ya, ini seperti pada tabel yang ada di sini.
Pemeriksaan temperatur selang ya, dengan melihat kondisi maka selang tekanan. Nah, selangnya kita cek dengan bisa memegangnya ya, pada saat di tekanan rendah itu kondisinya tidak panas ya, temperaturnya rendah, suhunya rendah, kalau tekanannya rendah, dan sebaliknya. Ini pemeriksaan selang jika terjadi tersumbat ya, pada selang tekanan tinggi ini temperaturnya sangat tinggi, karena di sini kita bisa melihat di manifold gauge tekanan yang ada di sini di tekanan rendah itu lebih kecil dari standar, tekanan yang tinggi itu lebih tinggi daripada standar. Jika selang ke kondenser itu tersumbat, selang ke kondenser tersumbat berarti yang dilihat adalah tekanan yang akan masuk ke kondenser. Di sini tekanannya akan seperti gambar ini akan tekanannya akan low ya. Di sini juga low. Pemeriksaan kebocoran menggunakan busa sabun. Kebocoran pada sambungan-sambungan dan selang-selang kita bisa mengecek menggunakan manifold gauge dan menggunakan busa sabun. Jika di sambungan ini terdapat kebocoran, akan terlihat busa sabun itu terpecah ya. Selanjutnya menggunakan alat ultraviolet ya. Di sini ada alat khusus untuk mengetahui kebocoran pada sistem AC, atau menggunakan alat namanya detektor kebocoran. Jadi di sini alat ini berfungsi untuk mengetahui freon yang akan keluar kebocoran, walaupun itu kebocorannya sangat kecil, dia bisa mengetahui. Terima kasih. Apa yang telah saya sampaikan itu tentang sistem pemeliharaan AC. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di situs Elip di diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.